Shalom anak-anak, selamat sore. Senang sekali kita bisa bersama-sama kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Mari, sebelum kita mulaikan ibadah kita pada sore hari ini, kita masuk dalam doa ya. Lipat tangan, mata ditutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jika pada sore hari ini kami masih boleh bersama-sama berkumpul untuk mengikuti sekolah minggu meskipun hanya secara online. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami sepanjang minggu, memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa melakukan berbagai aktivitas kami. Jika sebentar Tuhan kami mau beribadah, Tuhan tolong supaya kami bisa konsentrasi sungguh-sungguh untuk beribadah dari puji-pujian sampai firman dan selesainya dengan kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, tadi kita sudah berdoa untuk bisa memulaikan ibadah ini. Tante percaya kalian di rumah juga tetap semangat untuk beribadah ya. Nah, mari kita naikkan satu pujian yang berjudul Semua Karena Anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena kasih lidah-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kecakapan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kelebihan-Mu, Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat, itu karenanya. Bila Engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerah-Nya, diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita, bila Engkau dipakainya. Nah anak-anak, seperti pujian yang sudah kita naikkan tadi, kita sadar bahwa semua yang ada pada diri kita, semuanya hanya dari Tuhan. Bahkan perbuatan baik yang bisa kita lakukan bukan karena kita bisa, tetapi semua karena pertolongan Tuhan yang memampukan kita untuk berbuat baik. Kita sudah menaikkan pujian, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kita berdoa lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jika kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, meskipun masih banyak kekurangan. Jika sebentar Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, tolong kami Tuhan, sungguh-sungguh menerima firman-Mu, agar firman yang diberitakan bisa bertumbuh di dalam hati kami, sehingga bisa merubahkan kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, jauhkan dari roh main-main dan tidak sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, seperti yang tadi sudah didoakan, anak-anak dalam mendengarkan firman Tuhan harus sungguh-sungguh, harus konsentrasi supaya firman yang diberitakan bisa bertumbuh, berbuah, dan bisa menjadi berkat buat sekeliling kalian.
Nah, anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan. Kini saatnya kita akan menerima firman Tuhan ya. Seperti yang didoakan tadi. Semoga kalian bisa konsentrasi, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan beberapa menit ke depan. Nah, tadi di pujian sudah dinaikkan tentang bahwa bukan karena kita hebat, bukan karena kita cantik, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita kaya. Kalau kita bisa melakukan banyak hal, kalau kita bisa melayani Tuhan, semuanya itu hanya karena Tuhan. Sebentar lagi kita akan melihat tayangan tentang seorang anak muda yang hebat yang datang pada Tuhan. Dia merasa hebat, dia merasa mampu, tetapi Tuhan menunjukkan sesuatu kepadanya. Kalian mau lihat tayangannya? Kita saksikan tayangan berikut ya. Tuhan Yesus dan orang muda kaya. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Suatu hari, ada seorang pemimpin muda yang kaya raya mempunyai banyak harta benda. Orang kaya ingin bertemu Tuhan Yesus untuk bertanya bagaimana caranya masuk surga. Lalu orang kaya itu mencari Tuhan Yesus dan dia sangat senang menemukan Tuhan Yesus. Orang kaya itu bertanya, "Perbuatan baik apa yang harus kulakukan agar bisa masuk surga?" Tuhan Yesus berkata, jika ingin masuk surga harus menuruti segala perintah Allah. Orang kaya itu bertanya, "Perintah mana yang harus dituruti?" Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang kaya yaitu 10 perintah Allah. Orang kaya itu berkata, "Tuhan, semua perintah itu sudah kuturuti, apakah ada lagi?" Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu ingin sempurna, pergilah dan juallah semua harta milikmu. Lalu berikan hartamu kepada orang miskin, setelah itu datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, pergilah orang kaya itu dengan sedih karena hartanya banyak. Tuhan Yesus berkata kepada muridnya bahwa orang kaya sulit sekali masuk kerajaan sorga. Dibandingkan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Tuhan Yesus berkata apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Nah anak-anak, kita sudah melihat tayangan tadi ya. Yuk kita lanjutkan. Kita ulangi lagi untuk meneguhkan firman kita pada hari ini. Kita buka sama-sama di Alkitab ya. Yaitu dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Ayo yang di rumah baca sama-sama ya dengan tante. Orang muda yang kaya. Ayat 16. Ada seseorang datang pada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya ada satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah semua perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan
jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu sudah kuturuti, apalagi yang kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah semua milikmu dan berikanlah kepada orang-orang yang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, maka pergilah dia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seorang unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Ketika murid-murid mendengar itu, sangatlah gempar mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah lihat tayangan dan kita sudah sama-sama membaca ayat dalam Alkitab, yaitu tentang apa ceritanya? Tentang seorang muda yang kaya yang datang kepada Yesus, yang bertanya ingin mendapatkan apa? Hidup yang kekal. Anak-anak, kita baca di sini ya, di ayat 16 yang dikatakan seorang ini memiliki kekayaan yang besar, memiliki kekayaan. Bahkan kalau dalam cerita yang sama di Injil Markus dan Injil Lukas, pemuda ini juga merupakan seorang pemimpin. Wah, bukan sembarangan ya anak-anak. Masih muda, kaya, sudah jadi pemimpin. Dan waktu ditanya sama Tuhan Yesus, dia juga taat sama hukum Taurat, perintah Allah. Wah, ciri-cirinya orang yang hebat, orang-orang yang terpandang. Tapi anak-anak, dia masih ada yang kurang dalam hidupnya. Dia merasa dia nggak tahu apa ya yang bisa aku lakukan untuk memperoleh hidup yang apa? Dia mencari apa? Hidup yang kekal. Dia menanyakan tentang apa, anak-anak? Tentang keselamatan. Lalu apa jawab Tuhan? Dijawab sama Tuhan, hanya ada yang satu yang baik, yaitu menuruti perintah Allah. Lalu anak muda ini bertanya, perintah yang mana Tuhan? Lalu Tuhan menyebutkan apa? Yang di ayat 18 sampai ayat 19. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdusta, hormatilah ayah ibumu. Semuanya ini perintah-perintah tentang apa anak-anak? Masih ingat? Ya, tentang 10 perintah Allah yang ada di 2 loh batu yang diberikan Allah pada Tuhan pada Nabi Musa. Orang ini merupakan pemuda yang taat anak-anak. Dia melakukan semua itu. Wah, keren, hebat sekali. Tuhan, aku sudah melakukan itu semua. I am good. Saya tidak melanggar perintahmu. Terus apa yang kurang Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, kalau kamu mau sempurna, jual semua milikmu. Lalu bagikan pada orang-orang yang miskin. Setelah kamu lakukan itu semua, datang kemari, ikutlah aku. Anak-anak waktu dengar di situ, dia langsung drop ya anak-anak, langsung sedih. Wah, disuruh jual semua miliknya. Aku kan kaya. Terus ikut Tuhan. Tuhan kan keliling-keliling Israel waktu itu dengan murid-muridnya, nggak punya rumah, kemana-mana. Kadang-kadang kalau lapar makan dari ladang. Waduh, nggak mau ya, enak kekayaanku.
dan apa? Tidak mau ikut Tuhan. Lalu Tuhan berkata, wah, kalau orang kaya lebih mudah bagi unta untuk masuk dalam lubang jarum daripada orang yang kaya masuk dalam kerajaan surga. Anak-anak tahu lubang jarum tahu? Pernah lihat jarum orang menjahit? Jarumnya itu kan kecil lubangnya supaya bisa dimasukkan benang. Unta itu seberapa? Unta itu seperti nyamuk ya, wing 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 gitu lewat. Enggak. Unta itu besar, yang jalan di padang gurun. Bahkan lebih mudah unta yang besar itu daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Aduh tante, apa maksudnya ya itu? Nah anak-anak, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dalam kisah ini. Yang pertama anak-anak, pemuda ini merasa bahwa dia itu sudah baik, sudah hebat. Karena dia apa? Sudah melakukan semua perintah Allah yang tertulis dalam hukum Taurat. Dia merasa bahwa perbuatan baiknya sudah menjadi poin untuk masuk dalam kerajaan surga, untuk mendapatkan kehidupan kekal. Padahal anak-anak, ingat ini ya, perbuatan manusia sebaik apapun tidak bisa membawa dia masuk dalam kerajaan surga. Ingat ya anak-anak, kalau kalian merasa, tante, I am good kids, aku sudah bantu mama, aku tidak mencontek di sekolah, aku tidak pernah melawan orang tua, aku tidak berbohong, aku tidak mencuri. Nah, apalagi membunuh tante, tidak. Berarti aku pasti masuk surga ya tante, karena perbuatanku baik, karena aku anak good. Wah, anak, bukan itu yang membawa anak-anak masuk dalam kerajaan surga. Pada dasarnya, sejak Adam dan Hawa, manusia itu sudah apa? Sudah jatuh dalam dosa. Begitu Hawa ambil buah yang dilarang sama Tuhan dan memakannya, manusia sudah jatuh. Adam dan keturunannya, yaitu kita, sudah dalam kuasa dosa anak-anak. Dan tidak bisa manusia membawa dirinya sebaik apapun perbuatannya untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Coba kita baca ya anak-anak dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang, Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah anak-anak, semua orang, gak ada terkecuali, gak ada yang terlewatkan. Bahkan orang-orang yang dikatakan baik sekalipun, semua orang telah berbuat dosa. Itu hal yang pasti. Dalam ayat 10 dikatakan lagi, Roma 3 ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Anak-anak, jelas-jelas di sini dikatakan, sebaik apapun kalian, tidak ada yang benar. Pasti kita pasti ada dosanya, pasti ada kesalahannya. Karena apa anak-anak? Poin yang kedua, meskipun kita sudah berbuat baik, kita tidak bisa sempurna 100% melakukan perintah Allah. Contohnya pemuda ini, meskipun dia sudah melakukan 10 hukum Taurat, tidak terkecuali, tetapi apa? Waktu Tuhan meminta dia, jual hartamu, bagikan pada yang miskin, dan dia menolak. Dia merasa berat, dia terikat dengan kekayaannya. Artinya apa berarti? Dia tidak bisa taat pada Tuhan, tidak sempurna pengikutannya, karena dia menolak perintah Tuhan. Dia langsung pergi dan meninggalkan Tuhan. Berarti dia apa? Tidak melakukan perintah Allah dengan sempurna, tidak mau taat. Dan seperti katanya untuk mengasihi sesamanya, padahal Tuhan bilang bagikan kepada sesamamu yang miskin. Berarti apa? Dia mencintai kekayaannya lebih dari Tuhan, lebih daripada sesamanya. Dia tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesamanya 100%. Karena pada dasarnya manusia anak-anak tidak mampu, tidak bisa melakukan perintah Allah dengan ketaatan sempurna 100%. Hanya ada
satu pribadi anak-anak, yaitu pribadi Tuhan Yesus sendiri. Tuhan sudah taat pada Bapa, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Itu baru teladan ketaatan yang nomor satu-satunya. Tidak ada contoh ketaatan yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Kita baca ya anak-anak, dalam Filipi 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Anak-anak, ini benar-benar contoh yang sempurna, nggak ada contoh yang lain yang bisa 100% menuruti perintah Allah, yang bisa sempurna menuruti perintah Allah, yaitu pribadi Tuhan Yesus sendiri. Saat dia datang ke dunia, mengalami seperti manusia ya, dalam keadaan tubuh manusia, dia bisa taat sama perintah Bapanya di surga. Kalau pemuda tadi mengatakan, aku sudah hebat, aku sudah melakukan, belum apa-apanya, sama nggak sebanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus ya anak-anak. Berarti kalian ingat ya anak-anak, perbuatan kalian tidak bisa menyelamatkan kalian. Lalu kalian pun nggak bisa sebagai manusia 100% taat sama Tuhan. Dan yang bisa taat 100% pada perintah Bapa cuma pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa kita pelajari selanjutnya dalam kisah pemuda yang datang kepada Tuhan Yesus adalah jangan terikat dengan kekayaan. Kalau kita baca dalam kisah ini, bukan berarti kekayaan itu sesuatu yang salah ya anak-anak. Sesuatu, kalau gitu gak usah kaya tante, nanti sukar masuk kerajaan surga. Bukan seperti itu. Yang tidak boleh adalah hati kita terikat dengan apa yang kita miliki, sehingga kita tidak bisa menuruti perintah Tuhan. Pemuda ini begitu mengasihi kekayaannya sehingga dia tidak bisa taat kepada Tuhan. Nah, itu yang tidak boleh anak-anak. Tetapi kalau kalian diberkati oleh Tuhan sehingga kalian memiliki ini dan itu, dan kalian yang sudah menerima kasih karunia mempergunakan apa yang ada pada diri kalian untuk bisa berbagi dengan yang lain, memberkati yang membutuhkan, itu yang baik. Seperti wanita-wanita yang melayani orang-orang yang kaya, yang melayani dengan kekayaannya mensupport pekerjaan Tuhan. Nah, itu yang baik. Ingat, bukan kekayaannya yang jahat, tetapi hati yang terikat dengan kekayaan. Kita baca ya anak-anak, yaitu dalam 1 Timotius 6 ayat 9. 1 Timotius 6 ayat 9. Kalian bisa baca di rumah ayat 2b sampai ayat 10 ya anak-anak. Tapi kita mau baca ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam percobaan, ke dalam jerat, dan dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan dan menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Tetap oleh sebab pemburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai macam duka. Nah, jelas sekali anak-anak, di sini dikatakan ya nggak boleh itu ingin kaya, lalu cinta uang. Nah, maksudnya apa tante? Maksudnya kalau kalian mengejar, pokoknya aku harus kaya, pokoknya aku harus memiliki semua ini, nggak peduli caranya, nggak peduli aku harus berbohong, nggak peduli aku harus mencuri, pokoknya aku harus kaya, biar aku bisa apa? Sombong. Itu yang salah. Apalagi cinta akan uang.
Contohnya, kalian misalnya ada berkat ya anak-anak, diberi sama orang tua kalian. Terus kalian melihat memang ada orang yang membutuhkan. Lalu kalian bilang, enggak ah, aku nggak mau berbagi, ini kan punyaku, dikasih sama papa mama. Aku nggak mau berbagi, meskipun kalian tahu kalau kalian bagi pun kalian tidak akan kekurangan. Tapi kalian begitu mengasihi apa yang ada di dalam diri kalian, misalnya uang itu, sehingga kalian tidak mau membagi pada orang yang membutuhkan. Itu berarti cinta akan uang. Nah, jangan sampai anak-anak kita menjadi seorang pemuda ini yang sudah diberkati oleh Tuhan, tetapi hati kita terikat oleh apa? Terikat oleh kekayaan, terikat oleh uang, sehingga apa? Sehingga kita di bumi ini diikat saat harus masuk ke kerajaan surga. Semua uang, semua kekayaan, semua harta benda itu membuat kita susah untuk mengikut Tuhan. Itu yang tidak boleh anak-anak ya. Nah, lalu kita lanjutkan perkataan Tuhan Yesus saat murid-muridnya menjadi gempar. Siapakah yang dapat diselamatkan? Karena jika orang yang sudah baik, yang sudah taat seperti pemuda ini yang nuruti firman hukum Taurat aja nggak bisa masuk kerajaan surga, lalu siapa? Tuhan menjawab, bagi manusia hal ini nggak mungkin, tetapi bagi Allah segala hal itu mungkin. Maksudnya apa anak-anak? Maksud perkataan ini adalah keselamatan, hidup yang kekal hanya berasal dari Allah, bukan karena perbuatan manusia, bukan karena hebat manusia, bukan karena dia mampu menyelamatkan dirinya. Hanya oleh Allah segala sesuatu itu mungkin. Ayo kita baca sama-sama anak-anak ya tentang keselamatan. Ini ayat yang terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Apa? Sudah bisa? Masih ingat? Ya betul, nggak usah baca ya. Apa? Nah, buka Alkitab sudah hafal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini anak-anak satu-satunya jalan, bahwa saat kita percaya pada Tuhan Yesus yang sudah datang tersalib di atas kayu salib demi dosa, menghapus dosa-dosa kita, saat kita percaya, di situ kita diselamatkan. Jadi bukan apa? Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kebaikan kita, semua hanya oleh Tuhan. Efesus 2 ayat 8, sekali lagi. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, anak-anak, jelas tertulis di sini, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Kita diberi kasih karunia, kita diberi keselamatan, bukan karena perbuatan kita. Nah, anak-anak, dalam ayat-ayat yang dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, semoga itu meneguhkan iman kita ya anak-anak ya, meyakinkan kita semua bahwa keselamatan hanya berasal dari Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan memilih kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kekayaan kita. Kita belajar ya anak-anak, jangan seperti pemuda ini terikat dengan kekayaannya sehingga dia tidak bisa mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita tidak mau bersombong, kita tidak mau bermegah dengan perbuatan kita, tapi kita melakukan semua yang baik itu hanya karena kita sadar kita sudah menerima kasih karunia, kita sudah diselamatkan, maka kita akan mengerjakan keselamatan itu dengan melakukan perintah Tuhan. Mari kita firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kita masuk dalam doa ya anak-anak.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan oleh kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, firman yang sudah disampaikan semoga bisa menjadi berkat bagi kami untuk bisa menguatkan iman kami, supaya kami Tuhan menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu, anak-anak yang melakukan perintah-Mu bukan karena kami merasa bahwa perbuatan baik itu adalah tiket masuk kerajaan surga, tetapi karena perbuatan baik yang sudah kami lakukan itu adalah hasil dari perbuatan panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami sudah diselamatkan, maka kami juga harus mengerjakan keselamatan itu, yaitu dengan melakukan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, jangan sampai kami terikat dengan apa yang kami miliki, sehingga kami tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan dalam studinya, berikan kemampuan, berikan hikmat dalam tahun ajaran yang baru. Semoga mereka bisa berteman baik dengan teman-temannya, dengan guru-gurunya, dan menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepada mereka dengan baik. Berkatilah juga orang tua mereka dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga bisa membimbing mereka menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan berpisah, Tuhan tolong sertai dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan bisa menyenangkan hati-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, sekian firman Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.